Halo semuanya, balik lagi di Cudaldi, balik lagi di channel ini. Ya langsung aja, ya mungkin di video ini adalah video pertamanya gue ngobrol di depan kamera langsung. Jadi ya gue mau sedikit ngebiasain ngobrol di depan kamera supaya nggak terlalu grogi ya. Terus juga sorry banget ya, semenjak 3 minggu terakhir ya gue nggak upload video. Sebenarnya gue ada konten video yang udah gue buat, itu gue mau coba nunjukin ke kalian tentang Intercom Max 2 M2 yang dia bisa connect ke headset Bluetooth. Tapi setelah gue record dan gue mau ngedit waktu itu agak kurang serk sama hasil videonya, jadi terpaksa nggak gue lanjutin ngeditnya. Terus beberapa minggu kemudian gue ketemu acara atau kepentingan yang nggak bisa gue skip atau nggak bisa gue, ya pokoknya itulah. Jadi 3 minggu belakangan gue benar-benar gak bisa nge-keep video untuk upload setiap minggunya ya. Sebenarnya sih mau komitmen tiap minggu biar supaya ada video-video terus tiap minggunya. Cuman karena minggu kemarin itu atau 3 minggu yang lalu itu ada kegiatan yang gak bisa gue tunda, jadi ya udah. Terus juga gue mau ya sorry banget, ini lagi ada di kamar gue, ada background yang belum kecat, belum selesai. Tadinya sih ini kamar mau gue cat warna putih biar lebih ini aja sih, netral. Oke, jadi di video kali ini gue mau coba cerita juga. Alhamdulillah untuk konten ini gue udah bisa ngupgrade ke kamera DSLR. Kameranya versinya sih nggak terlalu baru ya, cuman untuk versi yang ini tuh cocok buat ngekonten juga kayak gini ya. Jadi gue pengen nunjukin ya, abaikanlah pokoknya tembok belakang rumah gua, belakang kamar gua yang berantakan ya. Di sini gua pakai Canon 700D. Kenapa gua pakai ini? Karena yang pertama ini tuh mic-nya udah stereo ya. Sebenarnya nggak usah pakai mic eksternal. Gue nyoba pakai mic eksternal sih ya supaya tahu aja untuk kualitas di indoor, terutama di kamar ya kayak gini. Maaf ya agak goyang-goyang karena nggak pakai gimbal, langsung kamera. Yang pertama tadi ini mic-nya udah stereo, terus layarnya flip kayak gini, terus touchscreen juga, terus ada mic eksternal ya. Pokoknya cocok banget lah selain buat foto-foto, buat video ya. Itu aja sih. Nah jadi ya alhamdulillah gue udah mencoba upgrade ke kamera DSLR supaya video gue supaya lebih enak aja pas lagi ditonton atau pas lagi garap di pengeditan. Karena sebelumnya gue selalu pakai HP ini, HP Oppo A3s yang ya udah lama, sekitar tahun 2018 akhir ya kalau nggak salah. Itu gue beli, gue selalu pakai kamera HP ini, mau video unboxing atau video-video garap bogel. Ya alhamdulillah udah bisa upgrade ke kamera DSLR dan gue mencoba untuk beli lensa fix dari Yongnuo. Nanti sekalian gue mau unboxing sedikit. Jadi sorry banget kalau misalkan ada yang kurang srek atau apa di video ini, karena gue masih pertama nyobain kamera DSLR ini ya, supaya kedepannya supaya bisa jadi nambah pengetahuan juga tentang perkameraan kayak gini-gini. Karena emang gue selain seneng ngekonten video kayak gini juga seneng foto-foto juga, jadi gue memutuskan untuk beli kamera DSLR ini untuk kebutuhan video juga ya. Oke, langsung aja ke lensanya nih. Ya lensa Yongnuo ini tuh sebenarnya nggak terlalu wah, tapi cukup untuk pemula kayak gue. Jadi gue beli lensa Yongnuo YN 50mm f1.8 ya, kalian udah tahu lah ya nih. Sebenarnya yang Yongnuo itu ada yang versi terbarunya, kalau nggak salah Mark II atau ya pokoknya tuh dia di ringnya itu ada warna merahnya. Nanti deh kita ngulas sedikit dulu sama ini. Pokoknya yang Mark II itu dia lebih apa ya, lebih mendingan sama inilah. Tapi kalau buat kebutuhan gue masih cocok sama yang keluaran pertama ini. Oke, jadi langsung aja gue buka. Jadi kalau kalian ya sebenarnya alasan gue ngambil Yongnuo itu juga udah ngeliat review-review juga ya, karena lensa ini juga balik lagi yang seperti gue bilang tadi, cocok banget kayak buat pemula gitu. Oke, yang pertama sih ada lensanya nih, ada lensanya. Terus kalau kalian beli baru ya, kita keluarin dulu isinya. Isinya nggak ada apa-apa, kosong ya. Yang pertama sih ada apa sih nih, nggak tahu lah.
Oh ya, ini gue pakai autofocus buat ke muka gue, jadi kayaknya nggak fokus sama kayak gini-gini yang gue unjukin. Terus di sini juga ada buku manual kayak biasa dalam bentuk berbahasa Inggris sama Mandarin. Nih. Ya, nggak kelihatan sih karena gue pakai autofocusnya buat ke wajah, nggak manual, supaya buat video itu nggak ngulur-ngulur tangan gini. Oke, ini langsung ketemu sama lensanya yang dibungkus rubber wrap sama dibungkus plastik lagi. Gue coba buka dulu. Biasanya gue kalau unboxing itu selalu di tempat yang warna putih ya, kayak kalian yang tonton di video-video sebelumnya lah. Tapi ini gue mencoba di depan kamera supaya membiasakan ngobrol di depan kamera biar nggak grogi. Nah, ini dia lensanya ya, lensa Yongnuo 50 mm. Sumpah gue masih awam untuk kayak dunia perkameraan kayak gini, cuman ya cukup sedikit mengerti lah sama fungsi-fungsinya dari lensa ataupun kamera yang gue pakai. Ya masih belajar lah, pokoknya masih pertama-tama ini. Gue sorry banget kalau ada kekurangan apa segala macem. Dan gue pakai mic dari, oh ya gue lupa ngasih tahu, gue pakai mic eksternal dari Arimic yang pernah gue unboxing waktu itu. Sebenarnya buat video ini nih, jadi supaya kalau misalkan lagi di luar itu nggak ada angin atau apa. Karena mic Arimic ini tuh lengkap banget, dia dapat yang buat kayak bulu-bulu gitu, dapat yang pokoknya lengkap deh. Waktu itu gue pernah unboxing, jadi buat kalian yang penasaran nanti gue sertakan di deskripsi box linknya ya. Sebentar gue ini silent dulu HP. Oke. Ya, gue pakai mic eksternal Arimic. Gue mau cobain di indoor kayak gini dalam kondisi kipas nyala terus exhaust fan nyala. Kira-kira suaranya bakalan jelas apa mungkin sedikit bising apa segala macam ya, sorry banget lah. Oke. Jadi ini adalah lensa fix dari Yongnuo. Ini adalah versi yang keluaran pertama. Seperti yang gue bilang tadi, untuk yang versi keduanya, versi Mark II, di sininya tuh ada kayak angka-angka gitu. Cuman untuk di lensa Yongnuo yang gue beli ini, dia ujungnya karet. Karena gue ngincernya lebih ke fungsi aja sih ya. Karena fungsionalnya masih sama aja, nggak terlalu signifikan. Jadi ya gue mencoba ngambil lensa fix Yongnuo ini yang masih yang keluaran pertama. Untuk harga kalian bisa cek aja di online shop ya pokoknya. Ini cukup terjangkau untuk kamera, untuk user kayak gue yang baru main di perkameraan kayak gini. Oke, penasaran sih gue mau coba hasil video sama fotonya. Cuman dengar-dengar yang gue lihat-lihat juga, untuk video emang agak berisik di autofocusnya ya. Karena ininya tuh ya kalau pas lagi nyari autofocus dia emang jadi ngerekam sih. Jadi saran gue kalau misalkan mau buat video lebih baik pakai mic eksternal kayak gini, atau ya pokoknya tergantung kebutuhan aja sih ya. Kalau buat video gue lebih suka kamera bawaan, lensa kitnya ya masih pakai lensa kit bawaan Canon karena bisa di zoom out zoom in ya. Pokoknya ya selera sih dan tergantung kebutuhan juga. Kecuali ya gue beli lensa Yongnuo ini tuh buat foto-foto ya yang pertama, dan kalau buat video sih belum nyoba, tapi katanya sih emang berisik ya. Cuman kalau buat ngevlog kayak gini gue nggak pakai lensa Yongnuo ini karena itu tadi autofokusnya dan zoom out zoom in-nya itu ya namanya juga lensa fix. Oke. Penasaran sih, gue mau langsung coba di luar buat nyoba foto-foto sama video. Hasilnya kayak gimana, langsung aja ya. Gue mau pasang dulu ke kamera gue. Oke, langsung aja di luar, gue sambung. Ya oke, nah ini gue posisinya udah ada di luar dan gue udah ganti pakai lensa Yongnuo. Nah itu lensa kitnya. Ini gue masih pakai autofocus manual ya. Maaf kalau videonya agak tremor-tremor gitu lah, karena di lensa fix ini nggak ada image stabilizer untuk video, jadi ya kayak gini lah. Nah, gue mau ngetes untuk autofokusnya, gue coba ke autofocus dulu. Nah tuh, coba dari posisi view yang lain dulu, habis itu gue mau coba view ke lensanya. Nah, untuk autofocus sih coba ya gue bidik ulang dulu. Nah, untuk autofocus sih lumayan ya. Secara manual tuh dia bakalan langsung dapet, karena di situasi di luar kayak gini cuacanya terang,
dia langsung ngebidik fokus yang, nah tuh langsung dapet. Coba ya yang lain, nah tuh kalian bisa lihat sendiri. Nah untuk apa ya, apa namanya, suara dari motor lensa fixnya ini kan gue masih pakai mic eksternal ya. Coba gue cabut dulu, semoga aja nggak ke. Nah ya, ini adalah tanpa mic eksternal ya, kalian bisa lihat sendiri nanti suaranya kedengeran apa enggak ya. Dia kayak bunyi sesek-sesek gitulah kalau pas nyari fokusnya. Nggak tahu sih, semoga aja kedengeran di mic eksternalnya. Nah nih, ini agak lambat nih fokusnya. Coba gua fokus dari layarnya, masih mencari ya emang. Nah tuh berisik banget sih pas ini kedengeran, kalau suaranya kedengeran. Nah ya emang agak ini ya, gue pasang lagi micnya supaya nggak keganggu sama suara di luar. Nah ya emang agak lama sih ya kalau buat di video autofokusnya. Nih tuh, nah tuh dapat. Ya emang agak lama, terus juga untuk buat video mungkin ya bisa dibilang benar juga agak berisik. Bukan agak, emang berisik kalau kalian nge-record tanpa mic eksternal. Jadi suaranya itu bakalan masuk langsung ke mic internalnya kamera ya, jadi kayak gini tuh. Emang agak lama sih. Kalau di yang versi keduanya sih katanya dia lebih cepat untuk nyari autofokusnya, dan juga nggak berisik bunyi fokus mencari fokusnya. Nah ini lensa fix dari Yongnuo untuk hasil videonya. Nah di habis ini gue mau coba ngasih tahu hasil fotonya ya. Coba gue mau foto-foto dulu, nanti gue masukin ke video ini hasil foto-fotonya. Oke, jadi segitu aja untuk hasil foto dan videonya. Kalian bisa nilai sendiri. Ya ini gue lagi di luar jongkok karena gue nggak bawa tripod keluar. Langsung aja gue closing di luar. Jadi ya itu dia hasil dari lensa Yongnuo ini. Kalian bisa nilai sendiri. Kesimpulan yang bisa gue ambil sih emang nggak bisa untuk, bukan nggak bisa sih, mungkin agak sedikit keganggu kalau kalian buat video tanpa mic eksternal, karena autofokusnya suaranya bakalan masuk ke mic internalnya kameranya langsung. Kecuali kalau kalian pakai mic eksternal kayak gua gini, mungkin agak meminimalisir ya pada saat pakai autofokus. Tapi saran gue sih lebih baik pakai manual fokus aja ya, entah buat video atau buat foto. Karena manual fokus tuh lebih enak aja dibanding pakai autofokus. Ya lebih enak manual aja sih dibanding pakai autofokus. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Jadi sorry banget kalau misalkan di video pertama ini ya gue ngobrol depan kamera masih ada kurang-kurangnya, tolong dimaklumi karena gue juga masih belajar. Kedepannya sih gue bakalan terus untuk meningkatkan konten apa segala macam buat ya lebih baik aja sih buat video-video kedepannya. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel gue. Jangan lupa juga untuk follow Instagram toko gue di @chahdl_garage, dan follow juga Instagram gue di @cudali ya. Tadi udah sebutin belum? Ya pokoknya gitulah. Gue masih kaku karena gue masih melihat ke layarnya dibanding ke lensanya. Jadi sorry banget kalau misalkan masih ada kurang-kurangnya di video ini. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.